Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahman, saya CGP Angkatan 10. Ya, hari ini saya akan mewawancara salah satu kepala sekolah yang sangat hebat karena beliau merupakan salah satu guru penggerak. Ya. Langsung saja Bu, ini terkait dilema kita Ya. jenengan kan pasti sudah paham ya, karena sudah pernah. Ya, insya Allah lupa ingat. Nah, pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, seperti ini Pak Taufik. Tidak bisa kita pungkiri dalam sebuah instansi itu pastinya tentu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Pak Taufik. Tidak merupakan kasus, kalau kasus itu kesannya kok terlalu berlebihan ya, atau kok urusannya dengan sana-sana lah ya, istilahnya masalah ya Pak Taufik ya. Selama ini saya untuk mengidentifikasi sebuah masalah yang ada di lingkungan satuan pendidikan saya itu ya dengan cara pertama saya mengamati, terus setelah itu mengidentifikasi, setelah itu saya berproses, berpikir panjang baru bisa menyelesaikan, dan itu saya baru bisa memahami bagaimana masalah tersebut berhubungan dengan etika ataupun rujukan moral seperti itu. Kan berarti ini ya, berarti wajarnya sudah paham yang mana yang Rujukan moral atau dilema etika ya sudah Pak. sudah bisa membedakan. Iya. Sudah mendapatkan. Ya begitulah, alhamdulillah. Selama ini ya, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Iya. ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dua-duanya benar. Sama-sama benar ya. Nah itu sangat dirimu sekali ya Pak. Yang satu benar, yang satu juga benar. Tapi dari kebenaran dua-duanya itu kan pasti ada satu yang lebih dari benar, gitu ya. Tidak mungkin dua-duanya benar, tapi dua-duanya dilaksanakan semua kan tidak Pak. Nah itu saya mengambilnya itu tadi, saya analisa terlebih dahulu. Setelah itu saya berpikir dari dua-dua benar itu ada satu titik temu yang pasti ada kesamaannya. Nah itulah yang saya ambil. Jadi saya analisa, setelah itu baru saya mengambil keputusan. Pasti dua-duanya itu ada satu yang paling mendekati benar menurut pemikiran bersama ya, tidak hanya pemikiran saya saja. Atas jawaban-jawabannya Bu Cici. Ini terakhir ya Bu, Ya. ke-8 langsung dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi seperti ini Pak Taufik, yang namanya dilema etika itu kan benar dengan benar. Yaitu tadi yang saya sampaikan, harus mengambil satu titik dari dua-duanya itu yang benar-benar bisa mewakili dari seluruh rangkaian masalah yang ada. Jadi harus ada satu titik, tidak dua-duanya bisa dipakai. Lah menurut saya yang bisa saya amati itu atau yang bisa saya ambil itu, sebuah masalah tidak akan bisa selesai kalau dengan cara kita tidak terbuka. Oleh karena itu, setiap masalah itu harus diselesaikan dengan cara bersama-sama, musyawarah, dan semua yang mengalami atau yang memiliki masalah tersebut harus berpikiran terbuka. Karena apa? Dengan pemikiran terbuka tersebut, semua orang bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan.
walaupun itu sama-sama, misalnya ya Pak Taufik, saya sama jenengan punya masalah, saya benar jenengan juga benar, dan memang benar-benar dua-duanya, tapi harus diketemukan dua-duanya. Setelah itu harus berpikiran terbuka, saya maunya apa, Pak Taufik maunya apa, baru nanti disitukan gitu Pak Taufik. Gunakan 9 langkah. 9 langkah. Iya, kebajikannya 9 langkah itu harus diambil semuanya, mempertimbangkan itu semua. Terima kasih Bu Cici atas waktunya. Sama-sama Pak. Pertanyaan gampang gitu. Pertanyaan. Iya, terima kasih. Demikian yang kami lakukan dalam acara dengan Bu Cici. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 5. Semoga Pak ke depan juga cepat selesai pendidikannya, yang bisa manfaat bisa diterapkan di sekolah Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ribut ada Saya yang CDP Angkatan 10 Oh, Muhammad Taufik Rahman dari Kabupaten Pekalongan. Saat ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dilema itu. Kebetulan Ibu Raiti ini kan kepala sekolah itu. kepala sekolah baru tapi Kepala sekolah baru tapi pasti sudah menghadapi dilema itu. Pertama Ya. kali datang karena mungkin baru belum tahu bagaimana, kok tiba-tiba dapat masalah, pasti pernah dapat masalah. ya. Nah, jadi sekaligus saya belajar Bu, karena saya tahu Ibu ini juga salah satu guru penggerak ya Bu. Sama-sama Pak Taufik kan juga sama kepala sekolah. Ini saya CGP ini baru calon. Jangan-jangan yang ditanya malah justru tidak lebih tahu dari yang Iya. ditanya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini langsung saja Bu, saya ada beberapa pertanyaan. Oke. Terus sebisa itu nanti saya minta jawabannya ya. Oke, siap. Untuk pertama Bu, ini selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi perbedaannya. Oh. Iya, yang saya pun mohon izin untuk menjawab ya Pak. Jadi kasus-kasus atau masalah dalam hal ini tanda petik ya, itu ketika saya harus mengidentifikasi apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral, tentunya seperti yang mungkin Pak Taufik dapatkan dari materi atau dari kepala sekolah yang masih senior, tentunya saya harus mencari data dari berbagai sumber, terutama mungkin yang saya alami sendiri, yang saya lihat terkait dengan ngapunten mungkin kan karena kita di satuan pendidikan ya Pak, itu berkaitan dengan mitra kita, teman-teman kita di sekolah kita. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, kemudian saya kumpulkan data-data dengan tidak lupa melibatkan teman-teman di sekolah. Nah setelah itu saya coba untuk mengkomunikasikan dengan teman guru yang dianggap di situ lebih senior, lebih bijaksana seperti itu. Nah sebelum dibawa ke rapat, saya minta pertimbangan dari beberapa sampel teman-teman, dan dari situ nanti saya baru bisa mengidentifikasi apakah ini termasuk rujukan moral ataukah ini termasuk dilema. Dan memang kedua-duanya itu sebenarnya sangat berat, terutama bagi saya yang notabene baru Pak, malah justru jenengan lebih paham karena jenengan lebih senior. Nah setelah ada di dalam identifikasi tersebut, data-data dilakukan, ternyata ketika harus mengeksekusi memang agak berat juga. Ketika harus mengatakan ini, bahasanya mengingatkan teman-teman gitu ya, itu memang agak berat. Tetapi yang langkah awal saya lakukan di dalam satuan pendidikan kami genap 4 bulanan kami sendiri. Tapi ketika belum ada perubahan, itu memang biasanya atas seizin teman-teman dan motivasi dari teman-teman, saya coba berhubungan dengan pribadi dengan katakanlah maaf teman yang mengalami memiliki masalah dilema etika. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebaikan.
Wah, itu sebenarnya berat banget Pak. Dilema. Tetapi benar sekali bahwa semua masalah, setiap kita pasti mengalami masalah. Tinggal bagaimana kita mengupas masalah tersebut, apakah akan kita hadapi menjadi sebuah masalah atau sebuah tantangan atau bahasanya sebuah perbaikan kita justru karena kita mungkin yang dituakan dengan seperti itu. Biasanya dalam mengambil kebijakan itu selain saya berpedoman pada prinsip-prinsip dasar umum kebijakan umum, kemudian kebijakan secara kedinasan, misalnya tentang aturan, misalnya saja tentang aturan kepegawaian, gitu ya. Misalnya saja baru-baru ini adanya aplikasi Polaris 1 itu sangat luar biasa sekali Pak, dan itu sangat membantu saya dalam betul betul Pak, betul sekali. Jadi yang mungkin membantu saya mungkin ada seseorang yang saya anggap di sekolah itu senior dan memang beliau kerja, dan saya yakin ketika beliau atur saya itu hasil dari inspirasi keluarga. Dan satu lagi prinsip yang kami coba memperjuangkan bersama adalah prinsip keluarga dan kasih sayang. Betul. Selanjutnya tuh langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Untuk mengidentifikasi itu ya, atau untuk masalah. Ya, selain kita berpedoman pada 9 pokok prinsip mengambil kebijakan, biasanya kita mencoba untuk mengambil kebijakan tersebut yang berpihak pada murid. Artinya, ketika karena kita bisa pendidikan itu pemerintah sudah memberikan koridor ya, aturan-aturan. Ketika aturan itu semua dibuat untuk mencerdaskan bangsa, dalam hal ini adalah ketika katakanlah satu kasus tadi dilema ketika katakanlah misalnya ada kehadiran gurunya mohon maaf sering terlambat, itu kan berimbas ke siswa. Nah, ke siswa ini tidak main-main kan ya, itu akan berefek ke jangka panjang. Misalnya ketika mengambil keputusan, satu yang harus kita pahami bersama dan itu sudah menjadi komitmen bersama adalah keberpihakannya. Ketika mengambil keputusan, satu yang harus kita pahami bersama dan itu sudah menjadi komitmen bersama adalah keberpihakan. Lalu hal apa yang selama ini menantang ya dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang menantang? Ya. Yang menantang itu kok kayak orang gelut aja ya Pak? Yang menantang maksudnya Iya. merasa ini sesuatu yang perlu dipecahkan. Betul. Selain itu karena mungkin saya satu baru ya Pak, yang kedua mungkin saya perempuan, jadi agak baper gitu ya. Jadi yang pertama tantangan yang harus saya hadapi adalah terhadap diri saya sendiri. Artinya mungkin wajar semua orang termasuk saya mungkin pinginnya adalah yang tidak ada tantangan, yang biasa-biasa aja lah gitu. Jadi ketika kita dipercaya dan kebijakan kita itu akan berpengaruh pada satuan pendidikan, maka mau tidak mau saya harus begini, saya harus membuat keputusan. Dan kadang keputusan itu sebenarnya bertentangan dengan keputusan saya. Misalnya saya harus menegur teman secara pribadi. Itu sebenarnya saya nggak ingin beresiko katakanlah nanti akhirnya nggak enak sama temannya tersebut. Tapi alhamdulillah sekali di KPGS ini, di sesi ini saya bertemu dengan teman-teman senior yang hebat luar biasa. Termasuk seperti kayak Bu Cici itu menginspirasi saya, sehingga saya tantangannya itu piye carane saya mengalahkan diri sendiri untuk saya harus ngomong dan itu menjadi inspirasi saya. Akhirnya setelah saya mengalahkan diri sendiri, saya mengumpul kekuatan, akhirnya saya mencoba untuk BA secara pribadi, alhamdulillah masalahnya ada nggak jadwal atau
intinya penyelesaian kasus itu ada jadwalnya atau memang mengalir dengan sendirinya? Kalau mengalir sih mungkin cenderung tidak ya. Tapi memang ada masalah-masalah yang harus kita biarkan itu mengalir. Nanti terselesaikan sendiri. Tapi ya ada masalah-masalah yang memang kita harus punya rencana secepatnya. Artinya biasanya kita mencoba untuk melihat statistiknya seperti apa. Adakah seseorang, tadi kan sudah jelaskan, atau faktor yang selama ini memudahkan membantu ibu dalam pengambilan keputusan ini terkait kasus ini? Wah, ada dong. Pasti ada. Termasuk yang saya ceritakan tadi, teman saya, senior saya di sesi Bu Cici tadi, masuk dari persiapan saya untuk mengalahkan ego saya untuk berat itu. Yang kedua, ini teman saya di sekolah. Beliau adalah senior dan luar biasa. Beliau itu juga mendapat tampungan dari teman-teman yang lain, dan ketika beliau ngomong, saya artikan bisa jadi itu adalah inspirasi dari beliau. Dan yang tak kalah lebih tidak kalah pentingnya adalah peran suami saya. Karena suami benar-benar membantu saya sekali ketika ada permasalahan. Saya hanya bisa curhat dengan suami. Kebetulan suami itu berprofesi sama, sehingga ketika di rumah paham dan menguatkan, sering menguatkan. Yang terakhir Bu, ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Ibu Ya, setiap masalah tadi ya, itu pasti semua ada pembelajarannya, hikmahnya seperti itu. Hikmahnya sebenarnya banyak banget Pak. Tapi yang jelas dari saya adalah hikmahnya adalah proses kedewasaan saya, terutama karena saya katanya dipercaya ya menjadi KS baru itu kan harus berproses terus, sehingga kita coba untuk berproses, belajar untuk apa? Untuk kebaikan anak-anak kita seperti itu. Dan mungkin dalam setiap kasus atau masalah baik di matematika maupun di sekolah itu pelajaran yang kita petik berbeda-beda. Terima kasih Bu Raiti atas waktunya. Saya terima kasih atas jawaban Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.